6 bau amis busuk yang menyengat mulai tercium dari tambak keong mas luas di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Awalnya warga sekitar hanya mengira itu bau ikan mati atau mungkin limbah dari sawah tetangga. Tapi pada pagi hari ketiga, ketika bau itu semakin pekat hingga membuat orang yang lewat harus menutup hidung, beberapa orang penasaran akhirnya menyusuri pinggir tambak untuk memeriksa, dan kemudian teriakan-teriakan panik bergema di seluruh desa. Di tengah tambak yang biasa jadi tempat keluarga 4 orang berkumpul merawat keong, ada pemandangan mengerikan yang tak bisa dibayangkan siapapun. 4 mayat manusia terbungkus jaring nilon hitam, diikat batu bata beton, mengapung setengah tenggelam di sudut timur laut tambak. Ibu Siti, Bapak Ahmad, Tante Rina dan Paman Budi, keempatnya sudah membusuk parah. Kulit keunguan, mata melotot, keong-keong mas berkerumun di sekitar. Bau kematian menempel kuat di udara lembab pagi musim kemarau tahun 2025. Pemandangan itu membuat saksi mata membeku. Segera, warga melaporkan ke polisi desa, dan dalam waktu kurang dari 1 jam pasukan polisi kabupaten tiba untuk menyegel seluruh tambak. Puluhan polisi berpakaian seragam hijau cepat mendirikan pagar pembatas, meminta semua warga mundur dari lokasi kejadian. Tim forensik dipanggil, ambulans pun datang berturut-turut membawa kantong mayat. Sementara itu, pemilik rumah, Nadia, anak sulung Ibu Siti, seorang wanita kaya raya dengan gaya hidup mewah, muncul dengan wajah pucat pasi, terus menutup mulut dengan tangan sambil menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, bagaimana bisa jadi begini? Nadia mengaku kepada polisi bahwa orang tuanya dan tante paman sudah pergi liburan ke Bali, mencari ketenangan setelah lelah mengurus tambak keong mas. Mereka keluarga dekat, selalu bersama, tapi baru kemarin masih lihat mereka tertawa-tawa. Entah kenapa mati semua begini, kata Nadia. Matanya masih penuh keterkejutan. Polisi mencatat keterangan Nadia dan melakukan pemeriksaan mayat. Tidak ada luka luar, tapi tanda keracunan jelas, seperti mereka mati karena sesuatu yang dimasukkan ke tubuh. Tim forensik mengambil sampel dari sisa makanan di rumah, air tambak, dan khusus memperhatikan keong mas yang berkumpul aneh di satu sudut. Beberapa jaring nilon hitam masih tertutup, bekas darah kering di dalamnya. Semua itu disegel dan dibawa untuk diuji pada sore itu juga. Berita tentang kejadian ini cepat menyebar ke seluruh desa. Warga berkerumun, berdiri dari kejauhan sambil mengawasi. Semua bergunjing. Apa keracunan? Atau ada yang sengaja? Kok mati sekaligus begini? Ada yang selamat enggak? Di bawah matahari terik, bau mayat bercampur bau lumpur tambak menciptakan suasana angker yang aneh. Mayat-mayat terakhir diangkat ke tandu, ditutup kain putih, dibawa melewati kerumunan yang menahan napas. Di kantor polisi kabupaten, rapat darurat digelar malam itu juga. Kepala Polisi Kabupaten, Kolonel Hari, langsung memimpin kasus. Awalnya, dia menyimpulkan ini bukan kecelakaan alam, karena jarang ada kasus 4 orang keluarga mati sekaligus di tambak rumah sendiri. Selain itu, dari laporan awal forensik, seluruh korban menunjukkan tanda keracunan akut, jantung berhenti mendadak, otot wajah kaku, gejala khas pembunuhan yang disengaja. Berita dirahasiakan ketat, tapi beberapa bocoran keluar dan membuat dunia maya bergolak. Di grup Facebook lokal, foto-foto buram lokasi kejadian mulai beredar, diikuti ribuan komentar. Ada yang bilang keluarga keracunan keong liar. Ada yang curiga Nadia berselisih soal warisan. Beberapa bahkan berpikir kutukan tanah beracun karena dulu tempat ini pernah jadi kuburan lama. Malam itu, Nadia dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tambahan. Di wajahnya yang lelah dan pucat, matanya cekung karena begadang berhari-hari. Dia terus menegaskan tidak tahu apa yang terjadi. Saya cuma tinggal sendiri, makanan juga masak sendiri. Saya nggak ada alasan buat celakain mereka. Tapi Kolonel Hari nggak mudah diyakinkan. Dia minta periksa semua kamera di sekitar rumah, sekaligus buat daftar siapa saja yang kontak dengan keluarga dalam 72 jam terakhir. Sementara itu,
Detail tak terduga membuat penyidikan berubah arah. Ada satu orang yang sering datang, Mas Tony, teman bisnis Nadia yang misterius. Dia ditemukan di rumah sakit dengan gejala keracunan ringan, tapi selamat. Seorang warga yang cari keong malam itu menemukannya dan lapor polisi tepat waktu. Segera, Mas Tony dibawa ke rumah sakit umum kabupaten untuk dirawat darurat. Berkat penanganan cepat, dia lewati masa kritis tapi masih mengigau. Detak jantung tak stabil dan belum bisa jawab pertanyaan. Info tentang Mas Tony yang selamat dilihat sebagai kunci pembuka misteri kasus. Tim penyidik tugaskan orang jaga ketat di sekitar ruang rawat, sekaligus minta rumah sakit rahasiakan info. Kolonel Hari sendiri ke rumah sakit pantau kondisi saksi. Dia bilang ke dokter, pokoknya jaga dia hidup. Ini saksi yang bisa cerita apa yang terjadi di tambak keong mas itu. Sambil tunggu Mas Tony pulih, tim penyidik bagi jadi 3 arah. Kelompok pertama tanggung jawab uji sampel makanan dan air dari rumah. Kelompok kedua telusuri rekaman kamera di dapur, tambak dan gerbang rumah. Kelompok ketiga cek arsip keuangan keluarga dan hubungan Nadia. Tujuannya cari tanda aneh. Hasil awal dari lembaga uji provinsi datang siang hari berikutnya. Konfirmasi di sampel makanan ada kandungan besar senyawa racun saraf kuat. Jenis bahan kimia terlarang yang sudah ditarik di Indonesia lebih dari 5 tahun lalu karena toksisitas tinggi. Zat ini kalau masuk lewat makanan bakal ganggu saraf, jantung berhenti, dan mati dalam 15-30 menit. Khususnya, zat ini tak berwarna, tak berbau, tak berasa kalau diencerkan, sulit dideteksi tanpa uji khusus. Info ini bikin seluruh tim penyidik terkejut, jadi kemungkinan keracunan acak sepenuhnya hilang. Seseorang sengaja campur racun ini ke makanan, tepatnya ke makan malam hari kejadian. Kolonel Hari ketuk jari di meja. Pertanyaannya, siapa bisa akses makanan itu sebelum disajikan? Menurut keterangan Nadia, setiap malam dia masak sendiri. Seorang wanita yang sudah mandiri, masak untuk keluarga, lalu makan bersama. Nadia tekankan, saya ada di sana pas makanan disajikan. Saya lihat mereka makan biasa aja. Saya bahkan tanya enak enggak. Mereka bilang makanan hari ini lebih enak dari biasanya. Nadia dipanggil sore itu juga. Wanita cantik berusia 35 tahun, kulit putih, postur anggun. Dia kooperatif ialah cerita proses masak malam itu. Menurut dia, makanan dimasak pakai panci biasa, daging rebus, sup sayur sederhana pakai bumbu penyedap. Saya masak seperti biasa, gak ada yang berubah. Makanan matang saya bagi ke piring, 1 orang 1 porsi seperti selalu. Saat ditanya selama masak ada yang deketin area dapur gak, Nadia ragu sebentar lalu bilang, cuma Mas Tony lewat dapur sekali, dia tanya makanan siap belum lalu pergi aja. Kata itu bikin kolonel catat langsung. Sementara itu, kamera di sekitar dapur dikembalikan tim teknis dan diekstrak. Rentang waktu dari jam 6 sampai 8 malam, saat masak dan sajikan makanan, jadi jam kunci. Dari video kelihatan Nadia selalu di dapur sesuai keterangan. Tapi sekitar jam 7 ada momen kamera sudut belakang dapur tertutup sekitar 5 menit. Saat itu Mas Tony terekam masuk dapur bawa tas kecil hitam. Berdiri sekitar 3 menit lalu pergi. 5 menit kosong itu mungkin saat racun dicampur ke makanan. Kolonel simpulkan, tapi buat tuduh, mereka butuh lebih dari kecurigaan dan video buram. Sore itu, Mas Tony mulai sadar. Meski masih lemah, dia bisa bicara pelan. Matanya masih penuh ketakutan. Mas Tony cerita malam itu, malam sial yang tak disangka jadi terakhir buat keluarga. Makanan disajikan seperti biasa. Saya lagi bicara bisnis sama Nadia, jadi belum makan langsung. Keluarga makan dulu, sekitar 10 menit kemudian, saya lihat Ibu Siti pegang perut ambruk. Lalu Bapak Ahmad, Tante Rina, Paman Budi, saya panik, mau lari ke sana. Tapi lihat mata mereka melotot, mulut berbusa. Saya takut banget lari keluar rumah. Lalu nggak ingat apa-apa lagi. Mas Tony nggak makan makanan sama sekali malam itu. Mungkin itu yang selamatin dia. Keterangan Mas Tony bareng jeda waktu kamera hilang dan hasil uji racun bikin semua kecurigaan mengarah ke Nadia. Tapi motif masih misteri.
Seorang wanita cantik yang seumur hidup dibesarkan keluarga. Kenapa harus bunuh 4 nyawa? Dia mungkin satu-satunya yang akses makanan sebelum makan malam. Tapi alasan bunuh keluarga sendiri terlalu nggak masuk akal kalau cuma karena kesal. Saat ini, polisi kabupaten putuskan serah berkas ke polisi provinsi. Kasus sudah lewat batas biasa keracunan. Ini pembunuhan massal. Harus gali lebih dalam soal keuangan, hubungan, utang piutang, dan konflik Nadia dengan keluarga. Lalu saat polisi cek pengeluaran Nadia 3 bulan terakhir, detail mencolok muncul. Dia sudah jual hampir seluruh tambak keong mas. Tambak yang dia klaim masih urus. Buat bayar utang yang disembunyikan dari keluarga. Arsip keuangan tunjukkan Nadia gadaikan luas tambak ke perusahaan investasi swasta awal musim. Kontrak pinjam ditandatangani April. Jumlah di kertas 1 miliar rupiah. Batas bayar pokok dan bunga setelah 3 bulan, tepat akhir panen. Tapi karena cuaca buruk, hasil panen turun drastis, banyak keong sakit, pendapatan diharapkan gak cukup bayar utang. Sementara itu, kelompok investor mulai tekan, ancam sita tanah kalau gak bayar tepat waktu. Saat itu Nadia terpojok, satu sisi kreditur kejar leher, sisi lain keluarga tolak jual tambak. Tekanan menumpuk bikin dia ambruk, tapi bukannya minta tolong saudara atau lapor pemerintah. Dia pilih diam dengan cara berbahaya dan dingin. Penyidik lanjut cek pesan, panggilan di ponsel Nadia. Beberapa hari sebelum kejadian, dia terus terima panggilan dari nomor asing. Durasi pendek tapi sering banget. Beberapa pesan dari keluarga juga bocor. Nadia, kami nggak mau jual tambak, ini warisan leluhur. Kamu berhenti buang duit sembarang. Kalau nggak, kami potong hubungan. Saat dipanggil kerja lagi besoknya, Nadia kelihatan capek banget. Postur anggunnya semakin kelihatan di bawah lampu dingin ruang interogasi. Awalnya dia tetap jawab sama, gak tahu apa yang terjadi, gak campur tangan proses masak, dan gak dendam apa-apa sama keluarga. Tapi saat polisi tunjuk bukti kontrak pinjam, pesan ancam, kamera buram nunjuk dia deket makanan, dan khusus hasil uji nunjuk racun cuma di makanan, wajahnya mulai berubah. Kolonel Hari tatap mata dia, kami nggak perlu kamu akui. Tapi kalau kamu masih punya hati nurani sedikit, setidaknya biar roh 4 orang itu tenang. Nadia diam, mata cekungnya kering. Sebentar kemudian dia cuma mendesah. Kalau ada akhirat, saya juga nggak berani ulangi. Sehari kemudian, dia resmi ditahan untuk disidik soal pembunuhan terorganisir. Di berita acara keterangan pertama, dia akui campur racun ke makanan keluarga. Tindakan yang menurut dia terpaksa karena mentok. Tapi yang bikin tim penyidik kaget adalah cara dia cerita seluruh rencana. Tenang, nggak nangis, nggak nyesel. Seolah dia sudah siap mental dari lama. Menurut Nadia, awalnya dia cuma mau kabur, abaikan utang dan tinggal tambak. Tapi mikir harga diri, saudara, orang tua almarhum yang ninggalin warisan ini, dia nggak berani. Dia pernah mau bunuh diri tapi mundur. Lalu di malam nggak tidur, dia kepikiran cara hilangkan semuanya. Saya pikir kalau mereka mati semua, nggak ada yang tolak jual tambak lagi. Nggak ada yang tahu saya utang. Tambak tetap panen selesai. Saya bayar utang lalu lihat nanti. Kata dia suara serak. Racun yang dia pakai beli dari kenalan lama yang jual pestisida ilegal di pasar gelap. Menurut dia, orang itu bilang itu obat keong super kuat. Cuma beberapa tetes bisa matiin banyak. Dia simpan botol itu di rumah lebih dari setahun. Rencana buat usir hama, tapi nggak berani pakai takut ketahuan pemerintah. Lalu tepat malam kejadian, saat keluarga dudukan, dia tetesin racun ke setiap piring hati-hati. Saya nggak tetes banyak, takut ketahuan tapi tetap cukup. Saya tahu berapa yang cukup. Kata dia, mata menatap ke bawah. Cerita itu bikin seluruh tim penyidik diam. Nggak ada yang sangka seorang wanita cantik yang seumur hidup dibesarkan keluarga bisa rencanain segitu detail. Nggak ada yang nyangka cuma karena kabur utang bisa kejam ambil nyawa 4 orang tak bersalah. Sementara itu, berita resmi dari polisi provinsi keluar ke pers. Konfirmasi penyebab mati karena keracunan disengaja dan tersangka utama Nadia.
Media heboh beritain. Di medsos, gambar Nadia beredar dan dipanggil nama-nama ngeri seperti pembunuh massal racun, putri keong berdarah dingin. Opini publik terbagi, ada yang marah, ada yang kasihan. Tapi nggak ada yang bisa bela tindakan tak manusiawi itu. Keluarga korban mulai datang dari berbagai daerah. Suasana di kamar mayat setiap hari ada tangisan. Seorang saudara muda gendong bayi merah ambruk di samping jenazah, teriak putus asa. "Kak, warisan biar aku urus tapi Kak hidup lagi dong. Kak, aku nggak butuh duit lagi." Sementara di tanah yang dulu tambak keong mas, polisi pasang pita penyegelan. Gak izinin siapapun masuk. Lumpur mulai kering, keong mati berjatuhan. Tanah yang dulu subur, sumber hidup keluarga, sekarang jadi tempat maut. Warga bisik-bisik bahwa setelah kasus, malam-malam ada suara air beriak di tambak. Ada yang bilang lihat bayang orang di balik pohon tengah malam. Tapi percaya atau enggak, satu hal pasti, seluruh desa Cibeusi enggak bakal lupa tragedi itu. Dan tim penyidik belum bisa berhenti. Mereka mulai curiga, mungkin kasus ini enggak cuma Nadia sendiri. Meski Nadia sudah akui seluruh tindakan, tim penyidik belum sepenuhnya percaya satu orang bisa lakuin semua segitu rapi. Terlalu banyak detail belum jelas. Gimana Nadia tahu takaran racun tepat? Gimana dia bisa campur tanpa ketahuan keluarga atau siapapun? Dan yang penting, kalau benar cuma sendiri rencanain, kenapa setelah kejadian dia nggak kabur atau tunjuk tanda aneh? Kolonel Hari putuskan ulang seluruh keterangan Mas Tony, teman bisnis yang langsung terlibat malam itu. Di interogasi kedua, Mas Tony mulai kelihatan gugup. Saat ditanya lagi soal waktu Nadia masak, kali ini dia nggak yakin seperti sebelumnya. "Saya ingat saat itu saya keluar sebentar. Mungkin 5 menit atau lebih. Saya juga nggak perhatiin banget." Ketidakjelasan ini bikin tim penyidik curiga Mas Tony. Mungkin tahu sesuatu. Atau lebih buruk, dia sendiri bantu Nadia seluruh rencana. Saat ditanya lebih dalam soal bumbu yang Nadia pakai malam itu, Mas Tony jawab, "Saya nggak lihat apa-apa." Dia bilang tambah garam buat rasa. Saya mana berani tanya banyak. Tapi hasil uji sampel bumbu di dapur nunjuk di 1 botol garam ada campur jejak racun. Ini bukti kunci yang bikin penyidikan masuk tahap baru. Kemungkinan ada kaki tangan. Segera, polisi keluar keputusan tahan kriminal Mas Tony untuk disidik soal tutup-tutupi kejahatan atau nggak lapor kejahatan berat. Mas Tony teriak nangis, terus tolak tuduhan. Bilang dia cuma ikut perintah Nadia, nggak tahu di botol garam ada apa. Tapi kamera ekstrak tambahan nunjuk setelah Nadia campur, Mas Tony balik cicip makanan. Tindakan yang Mas Tony sama sekali nggak sebut di keterangan sebelumnya. Saat ditanya kenapa lakuin itu, Mas Tony diam lama lalu bilang pelan, "Saya takut Nadia lakuin apa-apa bodoh jadi saya cicip, tapi saat itu makanan masih normal, saya nggak rasa apa-apa aneh." Seolah Mas Tony sudah curiga, atau tahu sebelumnya apa yang bakal terjadi. Tapi karena takut atau hubungan spesial sama Nadia pilih diam. Tim penyidik simpulkan meski Mas Tony nggak langsung tangan, tindakan tutup-tutupi atau nggak lapor pembunuhan bikin dia nggak lepas tanggung jawab. Subplot tambahan. Di tengah penyidikan, tim temuin bahwa salah satu korban, Paman Budi, punya rahasia. Ternyata Paman Budi adalah ayah kandung Mas Tony yang hilang kontak bertahun-tahun. Mas Tony datang deket Nadia karena curiga keluarga Nadia sembunyikan warisan dari ayahnya. Dia mulai tanya-tanya soal keuangan tambak, yang bikin Nadia panik dan tambah motif buat hilangkan saksi potensial. Ini ungkap lewat surat di saku Paman Budi yang ditemuin belakangan. Tambah lapis misteri bahwa bukan cuma utang, tapi juga rahasia keluarga dan hubungan romantis rahasia antara Nadia dan Mas Tony yang dorong kejahatan. Satu-satunya saksi dalam kejadian bernama Bu Ani. Setelah sadar di rumah sakit sudah dijaga ketat polisi. Dia satu-satunya yang gak makan malam bareng keluarga karena hari itu sakit perut jadi cuma minum air dan tidur di kamar. Bu Ani cerita bahwa mendekati malam dia dengar suara ribut pelan di dapur. Dia nggak hiraukan karena pikir cuma Nadia dan Mas Tony ngobrol keras. Pas semua makan selesai, itulah saat dia mulai dengar suara aneh, napas cepat,
Orang jerit pelan lalu diam. Saat lari keluar, dia kaget lihat keluarga berbaring berantakan, badan kejang, mulut berbusa, beberapa masih gerak tapi nggak bisa bicara. Cuma beberapa menit kemudian, semua diam. Terlalu takut, dia lari ke jalan besar minta tolong. Dari cerita Bu Ani, polisi mulai cek ulang area dapur tempat masak. Dapur dibangun sederhana di belakang rumah, atap seng dan dibagi dua bagian. Satu sisi buat siapin bahan, sisi lain masak. Nadia masak sendiri malam itu. Tapi di sesi masak hari itu Nadia akui bahwa Mas Tony mampir dengan alasan bantu cek bumbu. Polisi sita sisa makanan yang tersisa di panci di sudut tersembunyi dapur. Makanan sudah basi tapi cukup buat diuji. Setelah 24 jam analisis, lembaga forensik konfirmasi ada zat racun kimia, jenis pestisida super beracun yang dilarang luas di Indonesia bertahun-tahun lalu. Racun ini, kalau campur makanan panas, bakal larut cepat, sulit dideteksi mata biasa, dan matiin orang cuma dalam beberapa menit setelah makan. Info ini bikin penyidikan berubah total. Kalau racun dimasukin selama masak, sangat mungkin Nadia atau Mas Tony lah pelakunya. Tapi keduanya tegas nggak tahu apa-apa soal campur racun dan nggak punya motif bunuh keluarga. Saat ditanya lebih detail, Nadia ingat bahwa Mas Tony minta khusus satu porsi makanan kecil disajikan terpisah dan dipesan biar dingin dulu baru dibawa. Nggak perlu bareng. Saat itu dia aneh tapi nggak berani tanya karena Mas Tony deket banget. Porsi itulah yang dimakan keluarga. Dalam penyidikan, polisi juga cek faktur, stok barang dan peralatan di gudang samping tambak keong Mas. Di sana, mereka temuin botol plastik tanpa label berbau kimia aneh disembunyikan di belakang karung pupuk. Botol itu masih ada sisa cairan dan sampel di dalam cocok persis racun yang ditemuin di makanan. Situasi semakin tegang saat Nadia dipanggil ambil keterangan kedua. Beda dari tenang awal. Kali ini dia kelihatan panik, gagap dan hindari pertanyaan soal dapur juga botol kimia yang ditemuin di gudang. Dia tegas nggak tahu botol kimia itu dan bilang mungkin milik Paman Budi beli buat obat hama. Tapi saat polisi tunjuk gambar kamera dari warga deket situ, yang pasang kamera pengawas arah ke dapur dari jauh, mereka temuin adegan curiga. Malam hari sebelum keluarga mati, ada orang pakai topi masker ketat nyusup ke dapur, tangan pegang benda kecil dan cepat tuang sesuatu ke panci makanan yang tutupnya setengah terbuka. Postur orang itu meski wajah nggak jelas tapi tinggi badan, cara jalan dan gerak mirip Nadia. Detail ini bikin polisi tahan dia buat sidik lebih dalam. Dari seorang wanita yang dipercaya seluruh desa sebagai orang baik, sekarang dia jadi tersangka nomor 1 di kasus racun massal yang guncang daerah. Nggak disangka petunjuk penentu ada di panci makanan yang belum dicuci. Saat tim uji ambil sampel dari sisa makanan tersisa di dapur, mereka temuin jejak zat aneh berbau menyengat dan rasanya pahit. Hasil cek cepat konfirmasi itu obat hama campur zat beracun. Bisa matiin kalau masuk tubuh dosis besar. Saat itu polisi balik ke rumah Nadia. Dia tetap wajah tenang, bahkan agak kesal karena dipanggil terus. "Saya masih harus urus tambak, tolong jangan ganggu saya gini," kata dia nada kesal. Tapi kali ini, polisi bawa surat panggil resmi dan minta cek ulang seluruh dapur masak di rumahnya. Mereka temuin botol plastik kecil tanpa label disembunyikan di belakang karung beras. Di dalam masih ada sisa cairan kuning keruh, persis jenis yang ditemuin di makanan sisa lokasi. Nadia tetap tolak semua kaitan. "Rumah saya banyak orang keluar masuk, siapa tahu siapa yang taruh itu. Saya bahkan gak masak lagi." Polisi gak buru-buru. Mereka rekonstruksi jadwal makan malam kejadian, sekaligus panggil semua orang terkait siapin makanan malam itu. Nadia akui sudah minta Mas Tony bantu bawa bumbu dari pasar. Mas Tony langsung dipanggil. Mas Tony pria tampan, selalu rapi, tapi pemalu saat jawab. "Saya cuma bantu sesuai pesan Nadia." Malam itu dia bawa bumbu, lauk, bahkan pesan bagi jadi tepat 4 porsi. "Jangan lebih, saya cuma ikut aja." Makanan matang, lalu Nadia sajikan sendiri. Saat ditanya cek bahan gak, Mas Tony bilang,
Saya cuma bantu bawa bahan yang dibeli. Pas cicip saya rasa agak aneh. Makanan agak pahit tapi pikir mungkin bumbu baru jadi nggak berani tanya. Detail rasa pahit bikin polisi perhatiin. Mereka langsung bawa Mas Tony cek kesehatan. Tapi dia sehat total. Bukti dia nggak makan makanan racun sama sekali. Lalu Mas Tony gimana? Mas Tony cowok lebih dari 30 tahun. Bisnis kecil. Dekat Nadia karena hubungan spesial rahasia. Saat ditanya soal sajikan makanan malam itu, Mas Tony bilang, Nadia suruh saya bantu bagi porsi, tapi saya nggak makan karena Nadia bilang porsi saya lain. Tapi aneh, saksi selamat yang makan telat sebut Mas Tony ada di rumah malam itu. Bantu sajikan tapi buru-buru pergi. Keterangan cocok sama cerita banyak warga sekitar. Beberapa bahkan bilang Mas Tony pernah keluh soal Nadia kepepet duit. Nggak cukup bayar utang dan mau keluarga setuju jual tambak cepat biar ringan beban. Berdasarkan petunjuk, penyidik mulai fokus curiga ke Nadia dan Mas Tony. Tapi motif sebenarnya apa? Apa karena duit? Atau ada yang lebih ngeri? Semakin banyak tanda aneh bikin Nadia nggak bisa tetap tenang. Saat penyidik balik ketiga kali, bawa surat geledah rumah pribadi, dia mulai hilang kendali. Di kamar tidur dia, petugas temuin buku catat detail biaya, utang dan daftar warisan yang sudah dihitung. Di situ tercatat total duit utang Nadia, lebih dari 1 miliar rupiah. Angka lumayan buat tambak keong mas yang baru gagal panen musim lalu. Detail yang bikin seluruh tim penyidik marah. Di samping daftar utang ada kolom catatan pakai tinta merah sudah selesai. Dan kebetulan, 4 nama dengan tulisan merah itu semua korban yang mati. Ini bukan kebetulan. Kolonel Hari bilang ke tim penyidik. Ini perhitungan. Saat dihadapkan, Nadia pucat pasi saat ditanya soal buku itu. Dia bilang itu kode pribadi, tapi nggak bisa jelasin kenapa pakai kata sudah selesai tepat ke 4 orang yang mati. Sementara itu, Mas Tony dipanggil kedua kali. Kali ini polisi tunjuk bukti sidik jari Mas Tony ditemuin di botol plastik isi racun. Awalnya dia tetap tolak bilang itu botol air biasa yang dia taruh sembarang di rumah, tapi penyidik nggak percaya. Mereka diam-diam pantau, interogasi terpisah setiap warga yang kontak Mas Tony hari-hari sebelumnya. Satu warga bernama Pak Slamet selamat karena cuti tepat hari kejadian. Akui beberapa hari sebelum kejadian dia pernah dengar Mas Tony cekcok sama Nadia. Bilang keras, Nadia nggak bunuh mereka ya, kita berdua bangkrut. Pak Slamet pikir Mas Tony cuma ngomong marah jadi nggak hiraukan. Detail itu kayak pukulan ke seluruh topeng Nadia. Tapi saat ditanya langsung, Nadia tiba-tiba akui. Saya nggak sengaja bunuh siapa-siapa. Dia nangis di depan penyidik. Saya cuma mau takutin campur obat biar mereka sakit lalu setuju jual tambak. Saya nggak nyangka mati beneran. Nggak nyangka. Ruang penyidik diam beberapa detik. Pengakuan dia campur obat ke makanan jadi titik balik. Tapi masalahnya takaran siapa yang campur. Siapa yang tangan dan siapa putusin 4 orang makan bareng. Ada yang tahu bareng kamu nggak? Kolonel tanya. Nadia nggak jawab. Penyidik putuskan tahan sementara dia buat lanjut sidik. Tapi mereka tahu cuma Nadia pasti belum satu-satunya yang tangan kotor di kejahatan ini. Nadia ditahan malam itu juga. Seluruh tim penyidik langsung alih fokus ke Mas Tony karena keterangan samar dan sikap aneh Nadia. Mereka tahu kalau cuma berhenti di pengakuan, cuma mau takutin tetap belum cukup buat simpulin siapa pelaku utama. Pagi besoknya, petugas bawa Mas Tony ke kantor penyidik. Saat ini dia nggak bisa tenang lagi. Wajah pucat, tangan gemetar saat ditunjuk salinan buku catat dengan tulisan merah sudah selesai. Mas Tony awalnya cuma geleng bilang dia nggak terkait apa-apa. Tapi saat ditanya soal sidik jari di botol kimia, botol plastik pernah isi obat hama super beracun. Wajah Mas Tony berubah total. Dia diam. Setelah interogasi tegang, Mas Tony akhirnya ambruk di meja, teriak. Saya nggak rencana bunuh semua, saya cuma mau kasih pelajaran ke beberapa. Pengakuan itu bikin seluruh ruang interogasi diam beberapa detik. Kolonel Hari tatap mata Mas Tony. Tanya pelan, kamu lakuin apa? Mas Tony akui bahwa malam sebelum hari kejadian, dia campur racun ke panci sup.
yang disendok dibagi ke seluruh keluarga. Awalnya, Nadia cuma mau cari cara usir penolakan biar nggak jual tambak. Karena setelah gagal panen, tambak keong mas rumah mereka utang menumpuk. Tapi Mas Tony lah yang temuin solusi cepat. Dia bilang Nadia biar dia tangani, lalu selesaikan utang. Cuma perlu keluarga setuju jual. Saya cuma rencana bikin mereka sakit perut takut lalu setuju. Mas Tony bilang mata merah, tapi saya salah campur. Dia pakai obat salah. Bukannya obat pencahar ringan seperti Nadia bilang. Dia ambil salah satu botol obat hama super kuat yang pernah dipakai semprot hama di tambak. Bahkan menurut pengakuan, dia tambah sedikit air dari botol lama, campuran mematikan. Lalu dia sendiri sendok makanan dan sup buat setiap orang. Dia bercanda sama keluarga bahwa malam ini sup spesial. Siapa makan banyak dapat bonus. 4 orang gak nyangka mereka lagi makan makanan beracun. Hasil forensik cocok total sama pengakuan Mas Tony. Sisa obat hama di usus korban nunjuk kadar super tinggi. Sebab gagal hati, ginjal dan jantung berhenti cuma setelah beberapa jam. Kasus kayak sudah selesai, tapi saat ditanya kenapa 2 orang dingin banget, nggak ada penyesalan selama penyidikan, Mas Tony cuma senyum sinis. Karena mereka desak kami sampai mentok. Tolak jual, maki-maki, nggak bunuh ya tambak hilang. Saya cuma duluan aja. Kata dingin, tajam kayak pisau potong semua kepercayaan terakhir soal kemanusiaan di kasus ini. Seluruh ruang interogasi hening setelah pengakuan ngeri itu. Wajah Mas Tony saat ucap kata itu nggak lagi seperti teman bisnis biasa. Tapi distorsi dari pembunuh dingin. Anggap nyawa orang kayak alat seimbangin buku utang. Segera setelah Mas Tony tunduk tanda tangan berita acara pengakuan, polisi buru-buru geledah seluruh area dapur, gudang kimia dan tempat tinggal 2 orang itu. Di sudut gelap gudang lama belakang tambak, mereka temuin tong tertutup rapat. Di dalam botol-botol plastik, kaleng kimia dan kotak obat dengan label buram asal tak jelas. Beberapa masih ada cairan kuning pekat, bau menyengat. Hasil uji cepat konfirmasi isinya zat beracun. Jenis super beracun. Cuma beberapa mililiter cukup matiin orang dewasa kalau ditelan. Nggak berhenti di situ. Tim penyidik lanjut tanya peran sebenarnya Nadia di kasus. Jelas pengakuan awal dia nggak tahu apa-apa. Bertolak belakang sama fakta dia sendiri campur sup, awasi makan malam dan pegang daftar utang spesifik malam itu. Selembar kertas ditemuin di laci kamar tidur dia. Tulis tangan nama 4 orang di keluarga dengan garis silang di samping setiap nama. Semua 4 orang itu korban mati. Saat dihadapkan, Nadia ambruk, tangan gemetar, mulut tergagap. Saya cuma mau usir penolakan, dia kelewatan. Saya nggak tahu dia campur obat beneran, tapi penyidik nggak terima alasan itu. Lewat bukti-bukti terkumpul, mereka tentuin ini tindakan terorganisir siap matang dengan tujuan jelas hilangkan keluarga, buat hindari tolak jual tambak, bayar utang ratusan juta. Meski nggak langsung campur obat, Nadia dalangnya. Dia perintah, dia setuju, dia pantau setiap langkah. Kasus didakwa 2 tuduhan. Pembunuhan terorganisir dan racun massal karena motif untung serius. 2 orang Nadia dan Mas Tony didakwa dengan hukuman maksimal. Seluruh desa Cibeusi kayak mati suri saat berita resmi diumumin. Orang-orang yang pernah bisnis, ngobrol, deket sama Nadia nggak percaya kenyataan. Beberapa warga bawa bunga taruh di depan tambak keong mas yang sekarang disegel total sebagai pamitan telat buat korban tak bersalah. Di medsos, opini meledak. Orang marah nggak cuma karena kejahatan, tapi juga karena tak peduli di setiap tindakan pelaku. Beberapa tulisan bahkan tanya apa, duit sudah ubah orang biasa jadi pembunuh tanpa ampun. Jawabannya mungkin datang di sidang mendatang. Sidang pertama digelar pagi lembab di Pengadilan Negeri Provinsi. Pengamanan ketat, ratusan warga dari desa Cibeusi dan sekitar datang pagi buat ikutin persidangan yang guncang. Di bangku terdakwa, Nadia pakai baju tahanan, rambut acak-acakan, tangan kaki lemas kayak nggak punya tenaga. Di samping Mas Tony tetap dingin, mata hindari semua pandang. Saat hakim baca dakwaan, seluruh ruang hening, kata-kata kayak potong. Manfaatkan posisi anak sulung.
Terdakwa Nadia dan Mas Tony sudah rencanain bunuh 4 keluarga lewat racun makanan, buat hindari tolak jual tambak dan bayar utang. Mas Tony dipanggil berdiri hadapi. Dia akui semua tindakan, tapi tetap coba tolak bagian Nadia. Dia bilang, saya lakuin semua. Nadia nggak tahu apa-apa. Saya nggak mau dia masuk penjara. Tapi pengadilan tolak bukti dari kamera, catatan buku, keterangan saksi, khusus kertas daftar keluarga yang perlu dihilangkan semua nunjuk campur tangan Nadia. Jaksa angkat suara, nggak mungkin Mas Tony sendiri lakuin. Persetujuan, bantuan, pengawasan dari Nadia lah katalisator. Ubah niat jahat jadi pembantaian beneran. Saat dikasih kesempatan kata terakhir, Nadia nangis, 2 tangan tutup muka. Saya cuma mau takutin, saya cuma mau mereka takut lalu setuju, bukan saya pikir mereka mati. Ya Tuhan, saya cuma wanita jaga warisan. Saya nggak nyangka jadi gini. Seluruh ruang nggak ada yang iba. Wajah 4 korban muncul di layar besar. Orang-orang yang hidup sederhana cuma mau nafkahin keluarga, sekarang jadi abadi. Pengadilan vonis Mas Tony hukuman mati, Nadia seumur hidup. Akhir pahit tapi adil. Setelah sidang, tambak keong mas disegel permanen. Pemerintah daerah pasang papan peringatan area ada pembunuhan, dilarang dekati. Bau keong tahun lalu masih tercium di angin tapi nggak ada yang berani dekat. Warga Cibeusi tetap bisik-bisik selamanya soal kasus itu sebagai pelajaran sakit soal keserakahan dan harga kejahatan. Tragedi ini mengingatkan kita betapa pentingnya nilai keluarga dan kemampuan bangkit dari kegagalan tanpa menyakiti orang terdekat. Di tengah tekanan utang dan keputusasaan, kita harus ingat bahwa cinta keluarga lebih berharga daripada harta. Dan ketangguhan sejati datang dari kejujuran serta dukungan bersama, bukan jalan pintas yang merenggut nyawa. Mari kita pelihara ikatan keluarga dengan kepercayaan, bukan rahasia gelap yang menghancurkan. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalaman atau pemikiran kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan cerita misteri selanjutnya.